Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah tidak hadir kita ke majelis ini kecuali mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibn Syikhir ini mendengar dan beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa yang dia lihat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ataitu Rasulullah." Aku mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, dan beliau sedang melaksanakan salat. Wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali min buka. Dan Abdullah ibn Syikhir ini mendengar dari dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suara seperti kuali yang sedang dipanaskan dengan air yang mendidih karena tangisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi fi Syama'il bi isnadin sahih. Jadi Abdullah ibn Syikhir ini sedang meriwayatkan kepada kita tentang bagaimana sholatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau di dalam sholatnya dalam keadaan menangis, khusyuk yang luar biasa sehingga terdengar suara seperti kuali yang sedang dipanaskan atau sedang dididihkan. Yang tak lain itu adalah tangisan dari dalam atau dari dada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Rasulullah wa huwa yusalli. Beliau berkata, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang melaksanakan salat. Wa li jawfihi ay sadrihi, dan di dalam dadanya, yaitu di dalam dadanya di dalam dadanya itu terdengar suara seperti kuali yang sedang dididihkan. Seperti kalau ada tempat kuali, mangkok atau tempat mendidihkan air itu, kalau dipanaskan kan ada suara yang khas. Nah, itu di dalam dadanya Abdullah ibn Syikhir meriwayatkan mendengar seperti kuali yang sedang dididihkan karena apa? Tangisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak lain itu dari apa? Dari tangisan. Jadi beliau sholat dalam keadaan menangis karena khusyuk. Menangis karena apa? Rasa takut yang luar biasa yang ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini apa yang kita bisa pelajari? Fadlul buka min khasyatillahi ta'ala. Keutamaan menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nangis itu di dalam salat tidak membatalkan salat. Laulam yasdur minhu harf, kalau sampai dia itu bisa menjaga tangisannya tidak mengeluarkan huruf. Kalau mengeluarkan huruf nanti bisa membatalkan salatnya. Au sadara ma'al ghalabah, dan andai kata tangisannya itu enggak berlebihan. Kalau sampai berlebihan nangis garung-garung nanti juga bisa membatalkan salatnya. Dan kemudian poin penting yang juga kita bisa ambil dari hadis ini, yang bagi lil mukmin ayatakallaf al khusyu' wal hudur fi shalah. Hendaknya seorang mukmin itu dia berusaha agar bisa melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk dan hati yang hadir ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang dijamin masuk surganya Allah taala. Nabi Muhammad SAW ini maksum
dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa. Tapi ketika beliau melaksanakan sholatnya dalam keadaan khusyuk, bahkan menangis. Karena apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang berlumuran dosa, yang banyak dosa, yang banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sepanjang hidup kita bisa kita hitung berapa kali kita sholat dalam keadaan khusyuk, apalagi sampai meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad yang semulia seperti itu, beliau memiliki rasa takut yang paling besar. Bukan hanya punya rasa takut kepada Allah, tapi di muka bumi ini manusia yang punya rasa takut kepada Allah nggak ada yang bisa ngalahkan Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik hamba Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya seseorang itu memperhatikan amalnya. Di sini kita bisa belajar bagaimana Nabi SAW sedang mengajarkan kepada kita sholatnya beliau dalam keadaan khusyuk. Karena beliau juga mengatakan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Tuntunan kita untuk mengerjakan sholat siapa? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kalau sholat bagaimana? Khusyuk. Saking khusyuknya, saking takutnya kepada Allah sampai beliau menangis. Sampai didengar seperti di dalam dadanya itu seperti ada kuali yang sedang dididihkan karena tangisan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kunu biqabulil amali ahamma minkum bil amal. Kita itu dinasihatin oleh Sayyidina Ali untuk lebih memperhatikan diterimanya sebuah amal ketimbang amal itu sendiri. Dua-duanya diperhatikan, tapi kita harus punya fokus lebih besar, perhatian lebih besar kepada apa? Diterimanya amal ketimbang amal itu sendiri. Supaya apa? Tidak mengerjakan segala sesuatu kecuali dengan itqan, dengan ihsan, dengan sangat baik, dan berharap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau melaksanakan sholat supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi kita punya perhatian yang lebih pada diterimanya amal ketimbang amal itu sendiri. Bagaimana sholat yang saya lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Punya perhatian yang besar. Sehingga melaksanakannya dengan kekhusyuan, dengan hati yang hadir, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Supaya apa? Supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para orang-orang yang arif, mereka mengatakan tahsinul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala min takthiril a'mal. Melakukan amalan dengan baik, dengan sempurna, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang memperbanyak amal. Maksudnya apa? Amalnya banyak tapi dikerjakannya gerusak-gerusuk. Amalnya banyak tapi dikerjakannya dengan serba kekurangan. Itu masih lebih baik dengan amal yang sedikit tapi ngerjakannya sempurna. Tahsin, dengan baik, dengan sempurna, dengan teliti. Maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ahsanu amala. Allah tidak berfirman ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang banyak amalnya. Tidak berfirman seperti itu, tapi yang paling baik amalnya. Berarti poin pentingnya di sini apa? Ketika beramal lakukan dengan teliti, dengan baik, dengan sesempurna mungkin. Supaya amal yang kita lakukan itu berkualitas. Jadi bukan kuantitasnya saja yang kita pikirkan, tapi kualitasnya lebih kita pikirkan ketimbang kuantitasnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu memerintahkan agar kita itu melakukan sesuatu dengan baik.
Ya, bahkan kalau mau menyembelih saja kita diperintahkan sama Nabi Muhammad juga supaya apa? Menyembelih dengan baik. Dalam hal menyembelih hewan saja, apalagi dalam keadaan beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abil Haddad, al-amalul qalil ma'al ihsan, amal yang sedikit tapi dengan teliti, sempurna, baik, khairun minal kathir bila ihsan. Maka itu lebih mulia atau lebih baik daripada amal yang banyak tapi gerusak-gerusuk tadi. Amal yang banyak tapi nggak sempurna, amal yang banyak tapi kualitasnya nggak bagus. Jadi pikirkan kepada kita atau titik beratkan kepada qabul amal. Kalau kita nggak mikirkan sakarep-karepmu diterima karo Gusti Allah apa ora, sing penting aku sholat. Nah, akhirnya sholatnya sholat yang cuma sekedar sholat gitu sudah, dia tidak mentingin mau diterima mau enggak, yang penting rukunnya saya lakukan, mau hadir hatinya atau enggak terserah. Akhirnya sholatnya tidak berkualitas. Padahal kita melaksanakan sholat supaya apa? Dijauhkan daripada perbuatan keji dan munkar. Karena orang yang melaksanakan sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, berapa banyak orang yang sholat tapi masih tergoda untuk melakukan perbuatan keji dan munkar? Banyak. Sholat tapi masih ingin maksiat, sholat tapi masih terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Padahal Allah berfirman inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau Allah yang berfirman, maka Allah nggak pernah berdusta dengan firman-Nya. Lah, namun kenapa orang masih sudah sholat tapi masih ingin maksiat, masih terjerumus ke dalam perbuatan maksiat? Berarti yang salah sholatnya orang tersebut. Kalau orang tersebut melaksanakan sholat dengan ihsan, dengan baik, dengan hati yang hadir, dengan khusyuk, maka sholat yang seperti itu yang akan mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar. Sama seperti seseorang yang mungkin dia buat payung. Loh, payung itu katanya mencegah seseorang daripada air hujan. Nah, kalau dia buatnya asal-asalan, cepat-cepat gerusak-gerusuk, gak dipentingkan fungsinya ini supaya jadinya baik, ya akhirnya lubang-lubang. Ketika lubang-lubang, hujan datang, dia buka payungnya, yang ada dia kebasahan. Berarti payung tidak mencegahnya daripada tetesan air hujan. Tapi ketika dia buat payung dalam keadaan baik, ihsan, jadinya satu hari cuma satu payung tapi perfect, bagus, maka fungsi payung tadi bisa tergunakan, bisa tercapai, yaitu mencegah dirinya daripada tetesan air hujan. Jadi poin penting atau titik beratkan juga di gabulil amal, diterimanya amal itu juga menjadi poin penting bagi kita supaya kita ngerjakannya tidak gerusak-gerusuk, supaya kita ngerjakannya dalam keadaan yang sempurna. Jadi diibaratkan amal yang sedikit tapi dilakukan dengan ihsan, dengan amal yang banyak tapi gerusak-gerusuk. Ihsan itu ibaratnya seperti apa? Seperti permata satu biji, sedikit. Satu biji toh, mungkin beratnya juga mungkin 1 kerat, 2 kerat, 3 kerat. Dibandingkan dengan batu kali 1 truk, maka batu kali nggak bisa nyamain harganya batu permata, nggak bisa nyamain harganya berlian. Nah, amal yang sedikit tapi sama ihsan itu diibaratkan batu berlian, tapi amal yang banyak gerusak-gerusuk nggak ada kualitasnya seperti batu kali. Mau dijual banyaknya 2 sampai 3 truk, 4 truk, tidak bisa nyamain yang kecil dari 1. Karena apa? Kualitasnya yang mahal. Nah, oleh karena itu para ulama juga mengajarkan kepada kita tata cara bagaimana melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk. Salah satunya apa? Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shalli shalatal muwaddi'." Sholatlah kamu seperti sholat itu sholat yang terakhir bagi dirimu. Setiap kali mau sholat, tanamkan pada dirimu sholat itu sholat yang terakhir. Setelah itu kau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kau melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk, hudhurul qalb, tidak terkecohkan dengan apapun. Karena itu sholat yang terakhir. Nah, masalahnya kalau kita sudah menerapkan ini sholat saya yang terakhir, sholatnya masih
Tidak benar, berarti penyakit hati kita itu sudah parah. Harus cepat-cepat diobati. Sama seperti seseorang yang mungkin saking banyaknya berbuat maksiat, akhirnya nggak peduli dengan kematian. Kalau dikabari hari ini umurmu terakhir, malam ini isya kau meninggal dunia, dosanya masih banyak yang nggak tobat. Harusnya waktu yang sekian jam ini sedikit dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia nggak gubris, dia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, makan, minum, tidur, nyantai. Nah ini kan tandanya penyakit hatinya sudah parah. Jangan didiamkan, karena kalau orang sudah nggak punya rasa takut kepada Allah, pada hakikatnya dia sedang mendapatkan musibah yang paling besar di muka bumi ini, yaitu matinya hati seseorang padahal dia masih hidup di muka bumi ini. Hidup rasa takutnya sudah tidak ada, hidup tapi hatinya mati. Nah ini bahaya. Akhirnya dia nggak peduli dengan akhirat, nggak mau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan sholat kita. Kita ini kan ngaku cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi harusnya ittiba, ngikuti Nabi dalam segala halnya. Dalam segala hal kita diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad SAW, kecuali pada perkara-perkara yang di situ ada dalil itu khusus buat Nabi Muhammad, kita nggak bisa ngikutin. Nah sudah, itu nggak kita ikutin. Tapi selain daripada itu, bagi para pecinta Nabi Muhammad SAW, dia harus meneladani nabinya, karena bukti cinta adalah meneladani kekasihnya. Kalau cuma ngaku saja, akhirnya nggak bisa dibedakan mana yang betul-betul cinta, mana yang cuma pura-pura cinta. Tapi orang yang mengaku cinta akan nampak pada apa? Amal perbuatannya mengikuti kekasihnya. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi itu ngikutin Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Bukan hanya sunnah-sunnahnya Nabi, kebiasaannya Nabi apa diikutin sama para sahabat. Tanpa bertanya ini manfaatnya apa kalau saya lakukan ya? Tidak ada sudah. Tidak pakai tanya, tidak pakai mikir. Kalau sudah dilakukan sama Nabi itu yang paling baik. Kalau sudah ditinggalkan sama Nabi Muhammad berarti itu buruk. Itu manhajnya para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat melihat Nabi Muhammad ngelepas sendalnya, semua ngelepas sendal. Melihat Nabi Muhammad ngelepas cincinnya, semua ngelepas cincinnya. Melihat Nabi Muhammad ngelepas pakaian sutra, semua ngelepas pakaian sutra. Itu manhajnya para sahabat, melakukan apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hal kebiasaan saja, lihat Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan Nabi Muhammad pernah makan, diundang makan oleh seorang khayyat. Anas bin Malik mengikut sampai di rumahnya orang itu, dia ngelihat Nabi Muhammad makan labu. Ya tatabba'ud dubba, makan labu, dan Anas ngelihat bagaimana kalau Nabi itu suka sama labu. Apa kata Anas bin Malik? Mulai sejak itu hingga hari ini saya masih suka sama labu. Apa karena enak? Bukan, tapi karena itu kesukaannya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal makanan saja para sahabat seperti itu. Apa yang disukain sama Nabi menjadi kesukaan bagi mereka. Yang nggak disukain sama Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari ngasih makan Nabi nggak disentuh sama Nabi, sampai beliau takut, tanya sama Nabi, ya Rasulullah kenapa tidak kau makan? Kata Nabi Muhammad, saya dapatin di bumbu masakan ini ada bumbu thum, bawang putih yang bikin bau mulut. Nabi Muhammad ini orang yang paling bersih, pakaiannya paling bersih, orangnya paling bersih, dan senantiasa menjaga kebersihan, nggak mau mulutnya bau. Kata Nabi Muhammad, ini dimakan bikin bau mulut, saya nggak mau makan, saya nggak suka. Abu Ayyub tanya, aharamun huwa, apa ini haram ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, enggak, kalian makan tidak apa-apa kalau saya nggak makan, karena Nabi menjaga kebersihan. Kata Abu Ayyub, apa? Ya kalau kau nggak suka, saya nggak suka ya Rasulullah. Apa yang tidak kau tidak sukai itu menjadi ketidaksukaan bagi saya. Itu manhajnya para sahabatnya Rasulullah SAW. Lah kalau masalah makanan saja mereka nyontoh Nabi, ngikut Nabi, apalagi masalah ibadah. Para sahabat Nabi itu tak pernah berhenti untuk mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Haris, tidurnya Nabi gimana, cari tahu, dicontoh. Makannya Nabi gimana, cari tahu, dicontoh. Sholatnya Nabi bagaimana, dicari tahu, dicontoh. Wudhunya Nabi bagaimana, nah itu dicari tahu. Nah kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, harusnya kita bisa meneladani beliau. Karena
Bukti cinta itu adalah meneladani kekasihnya. Dan ini sholatnya Nabi Muhammad. Kita lihat sholatnya Nabi Muhammad. Nangis, tidak punya dosa, tapi beliau menangis. Punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk di dalam sholatnya, tidak nangis kecuali khusyuk. Orang nangis di dalam sholatnya, nangis dalam amal ibadahnya, berarti dia menunjukkan kekhusyuannya, takutnya kepada Allah dan khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat seseorang yang sedang sholat, menundukkan kepalanya, tak aragabatuh, jadi lehernya itu ditundukkan. Lagi-lagi amalan khusyuk ini bukan amalan zahir ya, tapi amalan batin. Khusyuk itu hatinya yang hadir. Maka ketika melihat seseorang menundukkan pundaknya, lehernya, beliau berkata apa? Ya sahib ragabah, yang punya leher ini, irfa' ragabatak, angkat lehermu. Laisal khusyuk fir riqab, khusyuk itu bukan terletak pada leher. Wa innamal khusyuk fil qulub, khusyuk itu letaknya di hati. Amalia hati yang terkadang nampak sampai ke zahirnya, tapi jangan dipahami khusyuk itu amalia zahir. Walaupun para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan khusyuk itu min a'malil jawarih, amal yang zahir, anggota tubuh, yaitu adamul iltifat, sholat gak noleh-noleh, sholatnya diem, gak noleh ke kanan, gak noleh ke kiri, fokus. Ada yang mengkategorikan khusyuk sebagai amalan hati, hatinya yang hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu punya dua pondasi, yang zahir dan yang batin. Kalau kedua-duanya ini enggak dilakukan, maka tidak sempurna sholatnya. Sholat zahir dengan mengerjakan rukunnya, rukun-rukunnya semua dilakukan, mulai dari takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, tumakninah, itu zahirnya. Adapun batinnya adalah khusyuk, hudurul qalb, ikhlas. Nah, itu yang menjadikan sholat seseorang itu mendapatkan kesempurnaan. Tapi perlu diketahui, syaitan itu nggak mungkin tinggal diam. Syaitan itu kalau ada orang mau sholat, diganggu gimana caranya ninggalkan sholat. Kalau tidak berhasil, orang itu diganggu supaya apa? Sholatnya cepat-cepat. Sedang cepat selesai. Diganggu, digoda supaya cepat. Kalau tidak berhasil, maka sama syaitan diganggu lagi. Wah, tak kudu ben cepat-cepat sholatnya, tapi orang cepat-cepat. Dia tetap mempertahankan sholatnya dalam keadaan baik. Maka diganggu lagi sama syaitan. Apa gangguannya? Suluh riak. Tidak berhasil, nggak cepat-cepat sholat, diganggu sama syaitan supaya amalmu ki apik, ben wong-wong delok nek kowe iki wong apik, nek sholatnya khusyuk, tunjukkan kepada orang lain kalau kau itu orang min ahli sholat. Kalau tidak berhasil gangguan itu, selesai sholat masih diganggu sama syaitan supaya apa? Ujub, bangga dengan amalnya sendiri. Kilo aku sholatnya paling apik. Terus syaitan nggak pernah berhenti. Maka kita harus merangin syaitan, merangi nafsu, hawa nafsu, supaya apa? Amal ibadah kita nggak binasa, nggak sirna, supaya amal ibadah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat itu adalah perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya. Diibaratkan sama para ulama dalam kitab Nasaidiniyah, disebutkan orang yang sholat tanpa kekhusyuan dengan orang yang sholat dalam keadaan khusyuk itu seperti orang yang menghadiahkan kepada seorang raja. Jadi sholat tadi kan ada sholat dohir sama sholat batin. Kalau orang yang cuma memperhatikan dohirnya saja, itu seperti orang yang datang kepada raja, bawa pembantu, ngasih hadiah pembantu atau budak, tapi tanpa nyawa. Jadi orang sudah mati dibawa, ini saya kasih pembantu. Kalau datang cuma memperhatikan hudurul qalb, khusyuknya saja, amaliyah batinnya, tapi amalah zahirnya tidak diperhatikan, itu seperti bawa pembantu kepada raja, hidup pembantunya, tapi anggota tubuhnya ada yang hilang, cacat. Bawa budak, raja butuh budak, ini saya kasih hadiah. Bawa pembantu, dia tidak punya tangan, dua-duanya putus, tidak punya kaki, jadi tidak bisa kerja. Nah, dua-duanya yang seperti ini akan mendapat hukuman dari raja, bukan rajanya senang.
Yang pertama datang bawa pembantu batang, sudah meninggal, jenazah. Lah buat apa? Yang satunya lagi datang bawa pembantu buat bantu raja, tapi kedua tangannya terputus, kedua kakinya terputus, malah ngerepoti raja. Bukannya ngewangi raja, malah rajanya repot ngurusin pembantunya. Yang ada dua-duanya malah mendapatkan hukuman dari raja. Nah, orang yang sholat tapi tidak memperhatikan hatinya yang hadir, khusyuknya nggak diperhatikan, itu seperti memberikan hadiah kepada seorang raja tapi jenazah, pembantu tapi jenazah. Tapi orang yang memperhatikan batinnya saja, khusyuknya diprioritaskan, amal dohirnya ngawur, kocar kacir, tidak benar semua. Yaitu seperti bawa pembantu kepada raja tapi tangannya putus, kepalanya putus. Maka perhatikan dua-duanya, amaliyah dohirnya kita perhatikan, amaliyah batinnya juga kita perhatikan, supaya mendapatkan kesempurnaan. Ibarat seseorang yang memberikan hadiah kepada raja, seorang pembantu yang gagah, yang kuat, yang anggota tubuhnya komplit, betul-betul bisa mengabdi kepada seorang raja. Nah, itu amaliyah kita. Kalau sempurna, kita seakan menyuguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang istimewa, dan dengan seperti itu sholatnya akan mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, tapi kalau sholatnya mikir kemana-mana. Kita sholat yang dipikirkan bukan Allah. Padahal ketika pertama kali kita buka sholat, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Tapi pada hakikatnya kita tidak konsisten dengan ucapan kita. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi di dalam sholat kita masih mikirkan selain Allah. Berarti yang kita pikirkan, yang kita fokuskan kan berarti lebih besar. Kalau kita menganggap Allah yang Maha Besar, ya jangan memikirkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kalau kita mau masuk ke ruang ujian. Kita ngelamar kerja, di ruang interview tidak ada yang kita pikirkan kecuali apa? Interviewnya. Dan harapan kita apa? Interview kita diterima. Orang yang sekolah ketika masuk ruang ujian, yang kita pikirkan fokusnya apa? Ya ujian sekolah tadi. Nggak mikirkan malam minggu, nggak mikirkan apa? Jalan-jalan, nggak mikirkan makan, nggak mikirkan nonton bioskop, nggak mikirkan toko, nggak mikirkan kerjaan. Masuk ke ruang ujian, kepalanya, hatinya, semua fokusnya apa? Ngerjakan ujiannya. Dan harapannya apa? Sehingga harapannya itu memicu dirinya untuk apa? Mengisi ujiannya dengan baik, dengan benar-benar. Karena harapannya apa? Ujiannya berhasil atau dia lolos dari ujian. Kita ngelamar kerja tidak mungkin khayal atau mikirin yang lain, enggak, fokus. Dan harapannya apa? Diterima. Nah, sholat kenapa tidak seperti itu? Harusnya kan kalau kita mau sholat, yang kita pikirkan konsentrasi kita penuh kemana? Sholat. Harapannya apa? Diterima sholatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kalau urusan duniawiyah kita bisa fokus, urusan ukhrawiyah justru kita malah sepelekan. Khusyuk itu gimana? Gampang lah. Saya enggak, teorinya para ulama banyak menjelaskan tentang khusyuk dan itu perlu kita baca. Tapi paling gampangnya kalau kita mau tahu khusyuk, ya sudah, kita punya konsentrasi yang penuh dalam sesuatu yang kita lakukan. Tidak noleh kemana-mana, tidak mikirkan kemana-mana. Tapi konsentrasi pada amal itu. Sholat ya pada sholat sudah. Yang dipikirkan yang ada di benaknya apa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mikirkan yang lain. Lah apa bisa manusia seperti itu? Bisa. Wong kita ngitung uang aja khusyuk bisa kok. Kita kalau sudah ngitung uang itu ada orang yang ngejak ngomong, saya sudah diganggu. Kita teruskan 235, 270 udah. Kalau lupa marah. Ada orang yang ngejak ngomong bubar untuk hitungannya, ngamuk. Tidak rela hitungannya kacau. Nah, tapi sama sholat kita tidak mikir seperti itu. Jadi setiap orang bisa khusyuk, nggak bisa kita diperintahkan untuk khusyuk. Masa khusyuk itu amal yang nggak bisa dicapai sama manusia. Hanya saja ada tidak kemauan, ada tidak upaya yang kita lakukan. Kalau cuma pengen tok tapi tidak berupaya, ya sampai kapanpun tidak khusyuk. Tapi kalau sudah ada keinginan kemudian berupaya, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan idza lam yastati al-musalli an yakhsha'a fi jami'i salatihi, kalau seorang yang melaksanakan salat itu enggak bisa khusyuk di dalam seluruh salatnya, minimal dia khusyuk di 3 tempat. Ketika mengucapkan wajjahtu wajhiya dalam surah Al-Iftitah, minimal ketika itu dia dalam keadaan khusyuk. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika membaca ini dalam keadaan khusyuk. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Minimal di 3 maudhi', 3 tempat ini kita melaksanakannya dalam keadaan khusyuk. Jangan mengucapkan wajjahtu wajhiya, ngaku mau menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi justru malah pikirannya kemana-mana. Atau malah sama sekali enggak konsisten dengan ucapannya. Ucapannya ngadep Allah tapi ternyata dia ngadep ke hartanya, ngadep kemananya. Tidak ngadep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu tidak mabuk tapi sholatnya seperti pemabuk. Padahal ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ketika masa itu apa? Ketika orang-orang masih dalam keadaan mabuk, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamuna ma taqulun, sehingga kalian itu bisa memahami, mengetahui apa yang kalian ucapkan. Kalau mabuk kan gerambiang, nggak bisa memahami. Maka kata para ulama ketika menjelaskan ayat ini, di hari ini, di zaman ini, berapa banyak orang yang tidak mabuk tapi sholatnya mabuk. Berapa banyak orang yang tidak minum minuman keras tapi sholatnya dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk itu seperti apa? Nggak paham sama sekali apa yang dia ucapkan, nggak sadar sama sekali apa yang dia ucapkan. Sholatnya tanpa kekhusyuan, tanpa tadabbur, cuma baca tapi akal pikirannya kemana-mana. Seperti orang yang mabuk, nggak memahami apa yang dia ucapkan. Nah itu sholatnya kita, kualitas sholat kita di zaman sekarang kebanyakan seperti itu. Minum minuman keras enggak, tapi sholatnya seperti orang yang dalam keadaan mabuk. Tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat dalam sholatnya, seperti Sayyidina Ali mengatakan kunu bigabulil amal, fokusnya kepada amalnya supaya diterima, maka dia mengerjakan sholat secara sempurna. Sebagaimana Nabi Muhammad tadi sholatnya ada suara azizul galb, jadi seperti dimasak seperti bejana atau kuali yang dipanaskan, nangis, khusyuknya luar biasa. Dan kakeknya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, diriwayatkan oleh Abu Darda, kana yusma'u azizu galbi Ibrahim Khalilur Rahman idza qama fi shalah min masirati mil khaufan min rabbih. Nabi Ibrahim itu sampai dalam jarak 1 mil suara tangisan, isakan tangis di dalam hatinya itu terdengar. Saking khusyuknya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya kok bisa ya suara tangisan itu dari dalam dada kedengaran sampai 1 mil. Sudah, jangan tanyakan itunya. Tapi yang perlu kita tanyakan, kapan kita bisa mencontoh para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala ini, yang maksum tapi masih menangis, memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Al-Imam Ali Zainal Abidin, ini orang-orang yang khusyuk. Kalau wudu saja sudah pucat. Ditanya sama orang-orang, kenapa kok kami ini setiap lihat Anda wudu pucat? Apa jawab beliau? Apakah kalian tahu saya itu mau menghadap ke siapa? Mau menghadap ke Allah. Lah kalau wudunya saja sudah khusyuk, apalagi sholatnya? Karena wudu itu toharoh, itu kan miftahus sholah. Kuncinya sholat itu kan pada kesucian. Nah kalau di waktu bersucinya nggak khusyuk, bagaimana mungkin dia dapat kekhusyuan di dalam sholatnya? Wong kuncinya saja ibarat kunci bikinnya ngawur-ngawuran, buka pintu nggak bisa. Maka kalau wudhunya sudah khusyuk, insya Allah sholatnya bisa dilanjutkan dalam keadaan khusyuk. Nah mereka para orang-orang yang arif billah dalam keadaan bersuci saja sudah memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Maka orang yang di luar sholat itu kebiasaan punya rasa takut sama Allah, dalam sholatnya insya Allah bisa khusyuk. Dalam sholatnya bisa punya rasa takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya takut sama Allah, enggak, perbuatan maksiat dilakukan, susah dia mau khusyuk kepada Allah. Yang ada sholatnya enggak berkualitas, cuma sekedar nyaur utang. Datang Allahu Akbar sholat, sebenarnya gue sholat, utang gue tak bayar, diterima enggak diterima enggak gubris.
Nah, padahal yang seperti itu nanti akan merugi. Dan kita lihat bagaimana Urwah tabi'in, Urwah bin Zubair yang dipotong kakinya dalam keadaan sholat. Nah, ini orang-orang yang hebat, kakinya dipotong dalam keadaan sholat. Kalau nggak khusyuk luar biasa ya binasa. Tapi menunjukkan apa? Kekhusyuan yang ada dalam diri mereka. Dan begitu mereka orang-orang yang arif billah, karena kekhusyuan mereka menjadikan sholat mereka berkualitas. Dulu ada satu orang datang kepada Abu Hanifah An-Nu'man. Dia mengeluhkan kalau dirinya itu memendam hartanya di satu tempat tapi lupa tempatnya di mana. Saya tuh nyimpen uang, saya pendem tapi lupa di mana. Kata Imam Abu Hanifah, loh ini kan bukan masalah fikih, bukan masalah syariat. Saya nggak bisa jawab pertanyaan Anda. Sing mendem awakmu kelangan kok takoke karo aku. Ya saya nggak tahu di mana tempatnya. Tapi kata Abu Hanifah gini aja lah, nanti malam kau bangun malam sholat. Perbanyak sholat tahajud, bangun malam sampai subuh kalau bisa. Insya Allah kau akan diberi ingatan sama Allah Subhanahu Wa Taala di mana kau naruh hartamu tadi. Betul malam bangun dia sholat, baru 2 rakaat sudah kelingan di tempatnya. Oh tak pendem nang kono. Selesai sholat langsung pergi ke sana diambil hartanya. Akhirnya datang ke Abu Hanifah, alhamdulillah harta saya sudah ketemu. Sholat baru berapa rakaat sudah ketemu saya hartanya. Sama Abu Hanifah ditanya, setelah hartamu kau ketemu, kau lanjut lagi tidak sholatmu sampai subuh? Enggak, saya berhenti. Kenapa enggak kau lanjut? Minimal kau lanjutkan untuk rasa syukurmu kepada Allah karena kau dikasih tahu, diingatkan kembali di mana kau meletakkan uang yang kau pendam tadi. Minimal buat syukur. Tapi manusia enggak begitu tahu. Nah, akhirnya orang itu menganggap ini sebagai sebuah amalan. Tadi sebetulnya ini buat sebuah teguran bagi kita karena tidak berkualitasnya amal kita. Karena apa? Syaitan itu nggak pernah mau manusia itu mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika hartanya hilang, dia sholat dikasih tahu, kuwi lho, mau mbok dekek nang lemari iki. Tujuannya apa? Supaya selesai sudah dari sholatnya. Kita itu kan kadang nanya sama orang, aku ki nek bengi ora iso turu. Ada ndak amalan yang bisa bikin orang cepat tidur? Ada. Apa? Baca Quran. Loh, maca Quran masuk iso gawe ngantuk? Ya kalau yang baca kita ngantuk. Kalau yang baca orang-orang yang soleh, semakin baca semakin nikmat tak ingat sama tidur. Tapi kalau kita yang disebul sama setan aja sudah kalah, ndak usah dijotos sama setan, disebul baru baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Angop. Setan ndak mau kita ngelanjutkan. Wah, wakil bengi tahajud jadi wali malah repot lagi. Ndak mau setan kita jadi wali. Baru baca Quran sebentar udah ngantuk, tidur. Amalan yang bisa nemukan barang apa? Kita kadang naik sama orang soleh, aku sering lupa naruh sesuatu di mana. Gimana ya caranya bisa ingat sholat 2 rakaat? Itu saking wis tidak berkualitasnya amalan kita. Tidak usah 2 rakaat, kadang baru Allahu Akbar. Wah nangisor kolong, batal sholatnya. Langsung ingat begitu Allahu Akbar. Karena apa? Kita tidak punya tameng daripada gangguan syaitan. Karena tidak berkualitasnya amal kita. Tapi orang-orang soleh justru kalau sudah masuk dalam mihrabnya mengucap Allahu Akbar, nggak ingat apapun selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada apa di hadapannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti orang yang soleh ketika sholat Allahu Akbar sholat ya khusyuk. Gak lama di depannya ada seseorang yang mundar mandir. Namanya Qais. Qais ini seorang orang yang jatuh cinta dengan wanita yang namanya Laila. Dia ngelihat kekasihnya Laila mundar mandir di depannya orang sholat, nggak ngeh dia ada orang sholat karena kekasihnya di depan mata. Selesai sholat, orang yang sholat ini ngamuk-ngamuk, Qais kesini kurang ajar, nggak ngelihat apa saya sholat, mundar mandir di depan saya. Kata Qais, enggak saya nggak ngelihat. Lo mosok wong sakmene gedene ora ketok sholat. Lo karena saya ngelihat kekasih saya Qais. Seorang pencinta itu kalau sudah di hadapan kekasihnya sebelahnya ada apapun tidak ketok sudah. Saking cintanya Qais kepada Laila. Maka Qais tanya, lawakmu kan ngaku cinta marang Gusti Allah.
Cinta sama Allah Ta'ala itu harusnya nggak ngelihat di sekelilingnya ada apa. Lah kok saya mundar mandir jenengan ngelihat. Dan jenengan tuh betul-betul ngadep Gusti Allah apa enggak? Betul-betul cinta sama Allah Ta'ala atau tidak? Nah ini sholatnya para kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Ketika di Mesir itu di Masjid Jami' terdengar suara ledakan. Maka orang satu pasar bingung suara ledakan itu dari mana. Lari semua ke Masjid Jami'. Ternyata apa? Tiang-tiangnya masjid itu roboh. Dahsyatnya suaranya seperti ledakan. Dan ketika mereka masuk ke Masjid Jami', mereka dapatin ada orang yang masih sholat. Yang rukuk masih di rukuknya, yang sujud masih di sujudnya, nggak bergerak. Padahal ini meledos, tiangnya jatuh, yang di pasar dengar, yang di dalam masjid nggak kaget, nggak apa, saking apa, hanyut dalam kekhusyuannya, hanyut dalam sholatnya. Nah ini kualitasnya orang yang luar biasa. Lalu kita di luar sholat kadang budek, nggak dengar dijak omong. Di dalam sholat suara TV kecil kerungu. Selesai sholat malah wah berarti ada kejadian ini ya di kota ini ya. Loh kok ngerti awakmu? Padahal tadi berita dibawakan kau sholat. Saking tidak berkualitasnya. Apalagi penyakit dalam sholat yang biasanya nyerang orang yang tidak khusyuk. Penyakit apa? Gatel. Di luar sholat tidak pernah gatel. Begitu sholat ada yang digaru-garu. Pipinya gatel, rambutnya gatel, tangannya gatel. Di luar sholat nggak pernah gatel. Akhirnya apa? Batuk dan lain sebagainya. Nah, jadi kita diperintahkan di sini, dinasihatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa? Untuk menitik beratkan, punya perhatian pada qabulul amal. Seperti kalau kita masuk ke perusahaan, maka perhatian penting kita di mana? Bukan pada ujian atau interviewnya, tidak. Tapi bagaimana saya bisa diterima? Akhirnya dia bisa melakukan semua tadi dengan berkualitas, interviewnya kualitas, berhadapan dengan orang yang menginterview dirinya juga dengan penuh adab, tata krama, karena berharap amalnya itu diterima, pekerjaannya itu diterima, lamarannya diterima. Begitu juga ketika kita sholat, perhatikan supaya bagaimana caranya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memiliki rasa takut itu penting supaya apa? Supaya tadi kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam kitab Manhajus Sawi, Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu ketika diturunkan ke muka bumi ini, lama uhbita ilal ardi makatha thalathami'ati sanah. Ketika diturunkan ke bumi, beliau itu duduk selama 300 tahun. La yarfa' ra'sahu ila sama, enggak ngangkat kepalanya ke atas langit. Kenapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau orang enggak punya rasa takut enggak bisa seperti itu. Nah kita perbuatan maksiatnya segudang banyaknya. Perbuatan dosa banyak tapi enggak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang-orang yang memiliki kedudukan yang besar, orang-orang yang maksum tapi justru punya amalan yang harusnya amalan itu kita lakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Dawud alaihi salam diriwayatkan sering kali menangis sampai tempat nangisnya itu basah saking apa banyaknya beliau nangis. Kenapa nangis? Ya karena punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beramal, tidak tahu amal kita diterima atau tidak, atau kadang ragu saking jeleknya amal yang kita lakukan, tapi nangis tidak pernah. Yang ada tenang, seakan-akan amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka orang-orang yang arif billah, lihat bagaimana jiwa mereka, lihat bagaimana hati mereka. Tidak pernah merasa tenang, yang ada terus berbuat dan setiap perbuatan mereka lakukan dengan kualitas yang lebih baik. Lihat sampai doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Minta diwafatkan dalam keadaan musliman dan minta disatukan, digabungkan dengan rombongannya orang-orang yang soleh. Ini Nabi maksum, kekasihnya Allah, masih berdoa tawaffani musliman, ya Rabb wafatkan saya dalam keadaan musliman. Kita yang tidak tahu di penghujung usia kita seperti apa, kadang doa sama Allah seperti itu tidak pernah.
Kita yang amalnya sedikit seakan-akan yakin ora mungkin aku mati dalam keadaan kafir, matiku mesti Islam. Padahal tidak ada yang jamin. Sehingga apa? Minta sama Allah aja jarang. Jarang kita minta sama Allah, ya Allah sebagaimana kau hidupkan saya dalam keadaan Islam, wafatkan saya dalam keadaan Islam. Atau mencontoh doanya Nabi Allah Yusuf, tawafani musliman. Kita ini bukan orang soleh, berharap kepingin bersama dengan orang soleh, tapi doa sama Allah nggak pernah. Nabi di sini doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, wa alhiqni bis salihin. Nah ini rasa takut dan hatinya, keindahan hatinya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istrinya Nabi Sayyidah Aisyah itu satu ranjang sama Nabi, mau tidur nangis karena apa? Teringat nerakanya Allah Taala. Kita bukan istrinya Nabi, bukan anaknya Nabi, tapi seakan-akan santai. Wah, ora mungkin aku mlebu neraka. Istrinya nangis. Ketika teringat dengan nerakanya Allah menangis. Nah, ini hatinya manusia yang hidup, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hati yang mati. Nah, hati yang mati nggak akan berpikir seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab kita kenal orang yang gagah, orang yang tegas luar biasa. Akan tetapi beliau punya rasa takut yang istimewa. Sampai beliau berkata, launada munadin yaumal qiyamah. Di hari kiamat itu nanti kalau sampai ada seruan yang menyerukan, seluruh manusia masuk ke dalam surga kecuali satu. Kata Sayyidina Umar, saya takut satu itu saya. Lah luar biasa kan? Semua masuk surga kecuali satu orang. Itu beliau masih khawatir, jangan-jangan yang satu itu saya. Kalau sampai ada seruan yang mengatakan la yadkhulun nasu kulluhum nar illa rajulan wahid. Kalau sampai ada yang menyerukan semua manusia masuk neraka kecuali satu orang, maka saya akan berharap satu orang tadi yang tidak masuk neraka itu saya. Padahal sekelas Sayyidina Umar. Lah kalau kita semua orang masuk ke surga kecuali satu, wah orang mungkin aku mesti masuk surga. Sayyidina Umar yang hidup di zamannya Nabi, sholatnya sama Nabi. Dikatakan sama Nabi Muhammad, syaitan yafirru min dhillil Umar. Lihat bagaimana rasa takut dan khawatirnya. Padahal tergolong sahabat yang mubasyirina bil jannah, dapat kabar gembira, bisyarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa takutnya luar biasa. Kalau dengar ayat Al-Quran kadang sampai nangis, sampai dikira sama orang beliau itu sedang sakit. Takutnya sama Allah luar biasa. Nah ini keadaan para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Hasan Al Basri rahimahullah sampai dikatakan orang yang hidup di zamannya, yarahu ahadun illa yarahu ahadun illa dhanna annahu garibu ahadin bi musibatin lima yarahum bihi min syiddatil husni wal khauf. Saking rasa takutnya besar kepada Allah, orang kalau pertama kali ketemu sama beliau itu taunya beliau baru saja tertimpa musibah. Karena apa? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah seorang wali besar namanya Utbatul Ghulam. Dalam kitab Tanbiqul Muqtarrin disebutkan Utbatul Ghulam ini pernah melewati suatu tempat. Ketika sampai di tempat tersebut badannya gemetar luar biasa, ketakutan, nangis. Ketika ditanya kenapa kau menangis, dia bilang di tempat ini dulu saya pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat saya masih kecil. Keinget tempat di waktu kecilnya dia pernah bermaksiat di situ, gemetar badannya. Padahal sudah bertaubat, sudah minta ampun sama Allah, tapi rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Menjadikan tubuhnya gemetar karena teringat dengan perbuatan dosa yang dulu pernah dia lakukan di tempat tersebut. Kita berapa banyak perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan di rumah kita, di jalan, di tempat kita kerja. Pernahkah kita merasa takut ketika melewati tempat di mana di situ kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Atau sebaliknya, justru di zaman sekarang orang kalau melewati tempat yang dulu dia pernah bermaksiat malah ketawa dan bangga. Saya dulu pernah maksiat di sini. Awake dhewe biyen nek mendem nang kene malah dibangga-banggakan. Bukannya merasa takut, tapi lihat keadaan para kekasih Allah, tempat yang pernah dijadikan mereka bermaksiat kepada Allah menjadikan mereka semakin takut padahal sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya para kekasih Allah itu sehingga diriwayatkan dalam kitab Manhaj Sawi disebutkan
Kana Ma'ruf al-Qurhi, salah seorang yang soleh, wali min auliyaillah yang namanya Ma'ruf al-Qurhi, itu setiap kali bangun daripada tidur dia mengusap wajahnya. Kemudian berkata, Alhamdulillah alladzi lam yughayyir surati fi surati kalbin aw khinzir li su'i adabi. Aku bersyukur kepada Allah yang tidak merubah wajahku seperti wajahnya anjing atau seperti wajahnya babi karena buruknya adabku. Sekelas Ma'ruf al-Qurhi masih takut wajahnya dirubah sama Allah Subhanahu wa taala, padahal amalnya banyak. Kita tidak pernah punya kepikiran seperti itu. Karena apa tadi? Hatinya mati. Kalau hatinya hidup, yang ada rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu ketika diajak sama jamaahnya sholat istisqa, beliau bilang, apa jangan ajak saya takut kalau saya ikut keluar sholat istisqa malah nggak dikasih turun hujan sama Allah karena buruknya perbuatan saya. Sekelas Imam Malik bin Dinar takut kalau malah justru menjadi tidak diijabahi permintaannya hujan supaya diturunkan hujan karena ada orang yang buruk amal perbuatannya atau ahli maksiat. Padahal beliau tidak seperti itu. Beliau didatangi malah karena penduduk sana minta supaya dapat keberkahan beliau, supaya doanya makin diijabahi oleh Allah karena doa berjamaah, dan salah satunya ada Malik bin Dinar, orang yang soleh. Tapi perasaan orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala selalu seperti itu. Kepada orang lain husnudzon, kepada dirinya sendiri menganggap dirinya paling rendah. Banyak dosa, berlumuran dosa. Itulah keadaan mereka orang-orang yang soleh. Maka apa yang kita baca barusan daripada sifat rasa takutnya orang-orang yang dicintai oleh Allah dan bagaimana khusyuknya orang-orang yang arif billah, orang-orang yang soleh itu harusnya bisa menyemangati kita, minimal mencontoh sedikit. Saya tidak bisa sholat dalam keadaan nangis dan khusyuk, jangan katakan tidak bisa, belum bisa. Minta sama Allah supaya diberikan kemudahan dan tata niat atau keinginan yang kuat, insya Allah diberi sama Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Tidak bisa dalam seluruh sholat nangis, minimal pada rukun-rukun tertentu kita lakukan dengan penuh tadabbur, nangis kepada Allah. Kalau sholat fardu saya tidak bisa, sholat malam. Ada sholat yang kita dirikan di sholat malam, tahajud, kita nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang seperti itu memiliki keutamaan sendiri, dan nangis itu melembutkan hati supaya hati nggak keras. Nangis minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mencontoh mereka para kekasih Allah dan para wali-wali yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala nuril ladzi araja sama. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم جاد سليم بالوصال تكرما فسر سرور إلى الفؤاد وخيما يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المغنما منن تسارعت العقول لنيلها وهبة فضل أورثتنا أنعما
سر واسم عجبها سفح العقيق وحط رحلك في الحمى في الحمى في منزل الجود الغزير ومنبغي الفضل الكثير وخير مجد قد نما في جنة ما شقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما خيما ما زمزم الهادي بذكر نزيلها إلا وأنعشني إذا ما زمزما فمتى أراها لاثما لترابها يا ليتني للترب ذلك أنثما رفقا بقلب في الهوى متعلقين بمطامع يرجو بها أن يكرما إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما تجري دما أو شاهدت عيناي موطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرما قسما برب البيت ما ذكر النقا والمنحنى إلا وكنت متيما يا ليلة بات الحبيب يدير من كاس الوصال مدامة ما أنعما شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتما شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتما دار حوت نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عبد قد سما قد سما مع الله صلاح شان ظهر باطن دافعة كل شر جلي باطن كل خير أن الله يفتح علينا وعليكم فتوى عارفين فكناكم في الدين علمناكم التعبير ورزقنا عليكم سواء السبيل ويجعلناكم قرة عين سيد المرسلين واختم أمرنا بالحسنى وراض أننا في خيرة وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخل أنت يا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من صدر وصلاة الله تشفى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمن من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.